Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update pesan semesta harian ya. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 10 September 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healingnya. Semoga ini pesan yang memang kalian butuhkan atau relate dengan situasi kalian saat ini. Oke, aku ambil satu pesan. Pay attention to your self-talk ya. Sebagian besar waktu kita pasti kita gunakan untuk berdialog dengan diri sendiri ya. Oke, somewhere dalam keseharian itu kita ada bicara dengan orang lain. Tapi ketika kita sendiri, kita mau tidur, kita bangun tidur, kita lagi ngelamun ya, pastilah kita berdialog ya dengan diri sendiri. Nah, di sini pay attention. Jadi ketika kita berdialog dengan diri sendiri, kita mendengarkan inner voice kita ya, suara hati yang ada dalam diri sendiri. Kita juga dengarkan intuisi kita. Nah, di situ pay attention. Ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Jadi ada pesan yang berasal dari suara hati kamu hari ini, itu kamu perhatikan. Karena pesan dari suara hati kamu ketika berdialog dengan diri sendiri itu adalah pesan yang paling jujur ya, pesan yang paling benar, petunjuk yang paling benar ya. Karena kita bertanya ke orang lain atau meminta petunjuk ke orang lain belum tentu kita ditunjukkan jalan yang benar. Karena yang menjalani itu kita sendiri, yang menjalani kehidupan kita sendiri ya. Oke, boleh kita meminta saran, pertimbangan, tetapi keputusan terakhir adalah dari dalam diri sendiri berdasarkan inner voice kita ketika kita berdialog dengan diri sendiri ya. Jadi pay attention, ada pesan atau tanda-tanda yang bisa kamu andalkan sebagai petunjuk gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Hari ini aku ambil wisdom message ya, atau pesan bijak. Siapa tahu memang kalian sedang membutuhkan pesan ini sebagai reminder ya, atau pengingat atau motivasi. Oke. Wow, happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. Jadi kamu sadar menjadi bahagia, menjadi happy, sukacita, artinya kamu sudah berada di jalan atau jalan yang benar atau jalan yang tepat gitu ya. Jadi seandainya dalam sebuah hubungan kamu nggak bahagia, kamu nggak enjoy, kamu nggak happy, yang ada kamu sedih terus, tertekan, ribut terus, toxic, ya artinya hubungan itu udah salah ya, kamu on the wrong path gitu. Tapi kalau dalam hubungan itu kamu happy, kamu merasa disupport, dimotivasi, pasangan kamu selalu ada tuh bukan berarti 24 jam ada di samping kamu ya. Maksudnya itu nggak pernah on off, datang dan pergi, komunikasi juga baik, sekalipun ada masalah sebesar apapun nggak pernah menghindar ya. Kalaupun menenangkan diri it's okay gitu ya, 1 jam 2 jam atau 1 hari 2 hari, bukannya menghilang begitu saja ya. Nah, itu hubungan yang sehat. Ketika kamu bahagia ya artinya kamu on the right path, di hubungan yang tepat, bersama orang yang tepat gitu ya. Sama halnya dalam pekerjaan, dalam pertemanan ya, friendship. Jika kamu merasa happy, bahagia dengan pekerjaan kamu sukacita, ya artinya kamu udah bekerja di tempat yang tepat, di bidang yang tepat ya, dengan apa yang sesuai dengan minat bakat kamu
gitu. Jadi intinya itu ya, sadarilah jika kita ingin bahagia, kita harus berada di jalan yang benar gitu ya, jalan yang di apa namanya, jalan yang tepat gitu. Dan aku rasa sih dari pesan happiness ini, hari ini akan ada something gitu, sesuatu hal yang bikin kamu happy, kamu bahagia ya. Bisa ini tentang kesuksesan atau kabar gitu ya dalam karir, pekerjaan kamu, ada good news gitu ya, atau komunikasi dari seseorang yang kamu tunggu-tunggu ya, atau ada happiness karena dapat rezeki, bisa ya. Intinya yang namanya bikin happy itu banyak hal gitu. Oke. Next ya. Oke, doubt. Oh, ini relate dengan pay attention to your self talk ya. I release the need to know all the answer. Jadi, ketika kamu ada keraguan-raguan, tanyakan lagi ke diri sendiri, karena disitulah jawaban yang sebenarnya dari lubuk hatimu yang paling dalam ya. Kemudian pesan ini juga, aku melepas hal-hal yang semua hal ingin aku tahu gitu. Jadi gini, kita tuh punya limit ya. Jadi kalau kita itu selalu pengen tahu segala hal ya, otomatis itu menguras energi ya. Kita mencari tahu segala hal itu menguras energi ya, bikin kamu malah capek. Jadi lepaskan hal-hal yang seharusnya kamu nggak perlu tahu ya. Misal kayak gini, kamu cek HP pasangan atau bahkan sampai ngehack tuh. Waduh, itu udah ekstrim banget ya, bahkan sampai ngehack tuh. Sebenarnya itu nggak perlu ya. Karena kenapa? Kamu akan fokusnya ke situ, energi kamu terkuras, kamu jadi nggak bisa menikmati hari-hari kamu wasting time dengan hal tersebut ya. Padahal waktu itu berharga ya, kamu bisa happy-happy sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu ya, bisa lebih perhatiin anak kamu lah. Kalau kamu ingin semua hal kamu tahu tentang pasanganmu, sampai kamu stalkingin terus sosmednya, bahkan ngehack, ya kamu gak akan pernah bisa bahagia karena fokusmu di situ. Jadi lepaskan hal-hal yang seharusnya kita tuh nggak wajib tahu gitu loh ya. Kalau sudah waktunya kita mengetahui sesuatu ya, tanpa kita capek-capek harus seperti itu, apalagi sampai pasangin GPS pasangan tuh ya, pasti semesta tuh kasih jalan kok supaya tunjukin ke kamu tuh pasti ya, tanpa harus kamu wasting time, during your energy ya, kamu kuras energimu untuk itu, padahal ada hal lain yang bisa bermanfaat kamu lakukan ya. Oke, next kita lanjut. Oke, ada pesan grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi kayak gini, mungkin beberapa dari kalian sudah ya kehilangan sesuatu, mau itu hubungan kamu putus, seseorang ghosting kamu, harus kehilangan uang, atau pekerjaan, atau bisnis kamu mungkin ya sudah harus ini ya, harus finish ya karena nggak berkembang misalnya. Ya udah, mau nggak mau kita ikhlas ya, terima dan pahami ketika kehilangan sesuatu itu justru ke depannya akan ada sebuah kesempatan yang lebih baik ya. Dan jadi kehilangan pun tetap harus kita appreciate gitu ya, tetap harus kita apresiasi apapun itu, karena everything happen, pasti ada alasannya, di balik itu ada alasannya, ada hikmahnya gitu. Walaupun saat itu terjadi kita kehilangan, kita pasti down ya, kita drop, kita kacau, kita galau gitu. Tetapi ketika hal-hal baik datang ya, kita baru akan bisa mengambil hikmahnya. Oh ya, makanya yang kemarin aku nggak berjodoh sama itu ya, ternyata jodohku yang sekarang tuh lebih baik gitu. Oke, yang kemarin aku dibully ya, bekerja di tempat itu ya, akhirnya aku harus resign atau bahkan ekstrimnya aku kena PHK. Ternyata sekarang
aku malah jadi pengusaha gitu. Coba aku kemarin bertahan, aku nggak bisa jadi pengusaha. Nah, kayak gitu loh ya. Ada sesuatu atau kesempatan baru yang pasti datang setelah kita kehilangan ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Minggu 10 September 2023. Oke, Knight of Pentacle. Ada seseorang yang sudah berencana untuk datang ke kamu, tapi energinya masih menunggu. Ya, bisa ini menunggu keuangan, menunggu beresin kerjaan, waktu yang tepat, ya. Atau ya ada sesuatu hal yang kayak harus harus diselesaikan ya, atau melihat situasinya dulu gitu. Nah, ini bisa energi mantan ya, aku ngerasain itu juga. Bisa energi pasangan kamu yang lagi long distance ya, kamu LDR. Ini bisa juga ada hubungan pekerjaan, customer atau klien kamu. Kalau customer atau klien ini usianya masih muda ya, jadi dia tuh pengen datang, dia tertarik dengan penawaran kamu, tapi kayak masih nunggu gitu ya. Jadi mau mau transaksi atau mau closing atau mau beli produk kamu, sebenarnya dia udah ada nih dananya ya, tapi kayak masih nunggu cair gitu. Makanya dia masih ancang-ancang dulu, belum memastikan ke kamu gitu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Two of Wands. Ada kerjasama partnership, jadi buat kamu yang lagi cari kerja, ini bakalan dapat kabar bahwa kamu diterima. Atau kamu yang lagi merintis usaha, terus kamu kayak lagi mikir-mikir nih cari partner. Nah, ini bakalan ketemu ya partner yang pas buat kamu gitu, yang kamu ngerasa cocok ya. Ada yang terkoneksi dengan seseorang dari jauh ya. Hari ini kamu akan mendapatkan kabar atau berkomunikasi dengan dia. Nah, ini sih sinkron ya dengan Knight of Pentacle, di mana seseorang ini ingin datang, ingin melakukan perjalanan, tapi kayak masih nunggu dulu gitu. Oke. Kemudian Four of Swords ya. Ada situasi di mana energi kalian hari ini lebih kalem aja gitu. Lagi nggak mau terlalu mengejar, nggak mau terlalu ambisi, bahkan cenderung menarik diri, tapi menarik dirinya bukan minder ya, tapi lebih ke kayak mencari ketenangan, pengen istirahat, terus lagi nggak terlalu suka dengan hiruk pikuk gitu ya. Ada beberapa yang kalian pergi ke tempat yang sepi gitu ya, kayak kalian ke ini ya, pegunungan, ke pantai yang sepi, atau ke taman yang nggak ramai banyak orang ya, atau mungkin di rumah atau di kamar aja ya, pokoknya lagi pengen tenang aja gitu, nggak terlalu mau hiruk pikuk banyak orang ya. Oke, aku lanjut ya. Beberapa ada yang lagi intens untuk bermeditasi, menenangkan pikiran, cooling down ya. Oke, King of Wands. Ada peningkatan dalam karir ya, beberapa ada kabar gitu mengenai promosi jabatan ya. Kemudian juga ada yang berdealing dengan energi King of Wands ini, energi seorang leader. Jadi ini bisa bos kamu atau klien atau customer. Kalau King of Wands ini energinya udah matang ya, usianya seseorang yang udah matang, maskulin, dewasa, dan ya dia punya posisi yang penting atau posisi yang bagus ya di tempat dia bekerja. Nah, ini aku rasa kamu akan berdealing hari ini ya. Kalau Knight of Pentacle ini kan masih nunggu, udah berencana tapi masih nunggu. Oke, atau King of Wands ini juga bisa energi pasangan kamu atau seseorang yang lagi deket sama kamu, yang hari ini tuh bener-bener support dan motivasi kamu ya. Oke, kita lanjut ya. Energi hari ini. Wow, ini sih positif banget ya. Six of Wands.
akan ada kemenangan yang kamu peroleh hari ini atau kamu dapatkan. Jadi kalau hari ini kamu lagi kompetisi atau lagi kontes atau ya kamu lagi ikut audisi apa gitu ya. Di sini kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu harapkan ya. Kemudian jika kamu sempat stuck ada masalah gitu atau ada hambatan atau halangan ya, di sini ya finally kamu bisa menemukan solusinya ya. Six of Wands ini kayak ibaratnya itu prajurit yang pulang dari perang membawa bendera kemenangan ya. Ya sudah, itu yang bakal kamu rasakan hari ini. Oke. Itu untuk energi hari ini. Kita lanjut ya untuk love message hari ini, pesan percintaan. Oke. Balance, keseimbangan. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one of that both support and challenges. Jadi cinta itu nggak selalu tentang berargumen ya, berantem, eyel-eyelan, debat ya. Karena apa? A great relationship ya, sebuah hubungan yang baik itu ketika satu sama lain saling support ya dan menghadapi tantangan apapun bersama. Oke. Next untuk angel message ya, atau angel guidance. Ada pesan apa hari ini? Oke, angel memberikan pesan a year from now. Jadi ada sebuah petunjuk nih atau jawaban. Ketika kalian saat ini sedang memanifestasikan sesuatu, ada yang kalian perjuangkan, ada yang lagi kalian tuju, ada yang kalian tunggu. Nah, di sini angel memberikan jawaban itu akan terwujud a year from now, 1 tahun ke depan dari sekarang ya, 1 tahun ke depan dari sekarang. Jadi mungkin kalian ada yang udah planning mau nikah atau lagi afirmasi nih ketemu jodoh ya, atau lagi merintis bisnis, membangun apa gitu. Nah ini kalian akan terwujud 1 tahun dari sekarang ya. Jadi energinya sih bisa lebih cepat ya ketika kalian benar-benar yakin itu, kalian afirmasi, kalian bisa pakai loa, bisa juga kalian dengan ya, yang pasti usaha iya ya. Contohnya untuk menarik jodoh kan nggak mungkin kita nunggu aja, kita pun juga harus menjemput. Maksudnya itu dengan ya kita buka pergaulan seluas-luasnya, kita baik sama semua orang. Kalaupun kalian nggak punya waktu keluar ya, kan juga bisa manfaatkan internet, sosmed, dating apps ya. Semua hal itu positif kalau kita niatkan untuk yang positif. Oke. So, untuk afirmasi atau motivasi hari ini. Oke. I am surrounded by angels ya. Afirmasikan hari ini bahwa aku didampingi para malaikat. Nah, itu untuk afirmasi dan motivasi hari ini. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.